Wakil Ketua Timwas TKI, Pombida Hidayatullah di Gedung MPR DPR DPD Senayan Selasa 19 November menyatakan, untuk mendorong penyelesaian masalah penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia, Timwas TKI belum lama ini mengadakan pertemuan dengan Parlemen Malaysia atau Dewan Rakyat. Kepada Parlemen Malaysia, Timwas TKI meminta perhatian, dukungan moral dan kerjasama dengan Parlemen Malaysia dalam penyelesaian masalah TKI, sehingga warga negara Indonesia atau WNI yang bekerja di Malaysia dapat diperlakukan secara lebih adil dan manusiawi sesuai nilai-nilai universal dan hukum yang berlaku. Menurut politisi Partai Golkar ini, Parlemen Malaysia memberi respon positif dan merencanakan untuk melakukan kunjungan kerja ke Parlemen Indonesia untuk membicarakan lebih detail. Timwas TKI menurut Pombida juga menghadiri sidang lanjutan kasus Wilfrieda Soik, TKI yang terancam hukuman mati di Mahkamah Tinggi Kota Bahru, Kelantan, Malaysia. Proses persidangan kasus Wilfrieda, agenda sidang adalah mention atau penetapan pemberkasan. Di tim pengacara pembela menyampaikan hasil pemeriksaan tulang atas Wilfrieda Soik yang dilakukan oleh tim ahli serta pengajuan permohonan agar hakim mengeluarkan perintah pemeriksaan kejiwaan Wilfrieda. Kesimpulan saat pemeriksaan pada 29 Oktober 2013 lalu, usia Wilfrieda Soik tidak lebih dari 21 tahun. Hasil ini menurut Pombida menegaskan bahwa usia Wilfrieda pada saat kejadian, yakni 7 Desember 2010 lalu, tidak lebih dari 18 tahun, sehingga seharusnya dituntut di bawah akta kanak-kanak yang tidak mengenal hukuman mati. Wilfrieda dalam keadaan tertekan dan mengalami gangguan jiwa ketika peristiwa pembunuhan terjadi. Menurut Pombida, argumentasi inilah yang saat ini tengah diperjuangkan oleh tim pengacara dan diharapkan dapat menjadi celah terhindarnya Wilfrieda Soik dari hukuman mati. Pertama untuk KBRI di sana adalah kami meminta beberapa katakan laporan ataupun data yang lebih akurat di dalam konteks tadi. Pertama masalah status hukum daripada semua masalah WNI yang ada di sana. Pertama, siapa lawyernya yang menangani, karena beda-beda tuh ya, dan sudah sejauh apa progresnya. Nah, ini akan kita rekap semua datanya, yang kemudian para pengacara ini akan kita cecar dengan berbagai macam tentu pertanyaan, dan juga kita akan lihat apakah mereka benar-benar menguasai kasusnya. Seperti kasus Wilfrieda ini kan aneh sekali ya, tiba-tiba belakangan tiba-tiba gagasan-gagasan atau strategi cerdas-cerdas gitu. Tapi sebelum-sebelumnya seperti apa gitu? Sebelum-sebelumnya kok mereka kayak ya istilahnya 2010 sampai 2013 ini kan 3 tahun. Masa uji tulang gitu baru dilakukan sekarang gitu. Padahal dia bisa lakukan dari sejak tahun 2010. Nunjukin aja mereka memang Wilfrieda dan human trafficking gitu kan. Terus yang kedua juga bisa juga uji psikologisnya gitu kan dilakukan di 2010 gitu. Jadi tidak perlu ada uji sekarang, kan lucu gitu, baru-baru sekarang ini mau dilakukan. Jadi selama ini mereka kerjanya apa aja. Nah, ini yang akan kita minta keterangan lebih lanjut. Sayangnya tempo hari si pengacara yang sudah lama menangani tidak hadir gitu. Jadi kita nggak bisa meminta keterangan lebih lanjut dari mereka.